Mereka tidak senang, mereka tidak bisa terima, lalu mereka membenturkan kita dengan hukum penistaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin dikagetkan ya. Kagetkan sebuah video di mana orang ini menghina Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengatakan bahwa Allah itu sok-sok ngaku menciptakan langit dan bumi. Kalau saya jumpa Allah saya akan kuliti. Saya mengutip perkataan si si Mamora ini, anak Batak yang ditangkap oleh polisi kemarin ya. Kalau ada yang bertanya kemarin, benarkah ditangkap? Ya benar, ditangkap, sudah resmi, karena dia memecah belah kerukunan antar umat beragama. Dan ini anehnya, sudah terbukti menista agama, dibela orang-orang Kristen ya, orang-orang non muslim masih ada yang membela, padahal sudah terbukti menista agama ya. Salah satunya ada Usman Effendi ya, ada lagi Kristen-Kristen yang lain ikut membela. Tapi sebelum saya putarkan videonya ya, pembelaan dari orang yang membela si penghujat Allah Subhanahu wa taala ini, ada yang membela, tapi sebelum sana kita simak kembali videonya di mana cuplikannya ya, ketika orang ini menghujat Allah Subhanahu wa taala, makanya dia ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dimasuk di penjara. Kita simak dulu videonya sekilas ya. Kalau Allah kan zat yang baru ada abad ke-7. Oh. Jadi katanya Allah itu zat yang baru ada di abad ke-7. Wah. Mengaku lagi dia menciptakan langit dan bumi. Allah. Mengaku pula Allah. Tapi ini biang keroknya ini Allah memang ini. Biang keroknya Allah ini. Mengaku-ngaku pula Allah ini menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Gara-gara dia banyak kali orang tersesat. Gara-gara dia banyak kali orang tersesat katanya ya. Lihat. Itu tadi video ya. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kurang ajar. Ini kata-kata apa yang kayak gini? Ya, mengaku pula gitu. Katanya Allah Subhanahu wa taala itu muncul abad ke-7 ya Allah. Allah itu dari dulu sudah ada. Dan Allah bukan bentuk manusia, tidak berwujud Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan adanya video ini makanya dia langsung ditangkap, diciduk, karena enggak akan menimbulkan keonaran, dan umat muslim sudah marah ya. Sudah marah, bahkan sudah siap berjihad ya. Ormas-ormas di Kota Medan, anak-anak Batak yang muslim marah juga dengan ada ulah ini. Cuman anehnya ini, walaupun dia sudah terang-terangan menghina Allah, kemudian menghina Tuhan umat Islam, tapi masih dibela ya orang-orang murtad. Ada satu orang murtad namanya Usman Effendi, dia membela ya, ada, dan temannya dia ikut membela juga. Coba kita simak video dari Usman Effendi ini, dia membela si penghujat Allah Subhanahu wa taala. Dia mau berani-beraninya membela ya. Kita dengar videonya ya. Baik. Mereka tidak senang, mereka tidak bisa terima, lalu mereka membenturkan kita dengan hukum penistaan agama. Saya sudah sering sekali bilang kepada teman-teman bahwa kita tidak bisa berdebat dengan mereka. Nah, memang mereka tidak membawa ke ranah hukum, tetapi orang-orang di belakang mereka, Bapak Ibu, yang kebakaran jenggot, yang tidak siap ketika iman mereka dipertanyakan, yang tidak siap ketika kitab suci mereka dipertanyakan, dibukakan, dibacakan, lalu mereka kebakaran jenggot, kebakaran jantung, bahkan kebakaran hati, dan membawalah hal ini ke ranah hukum. Lalu mereka keluar-keluar berjamaah, lalu mereka ajak orang-orang di sekitar mereka untuk melakukan demo supaya hukum penistaan agama ini bisa mereka terapkan. Apa yang terjadi? Saudara kita anak Batak langsung ditangkap kemarin, Bapak Ibu, dan saat ini saudara kita anak Batak sudah ada di kantor polisi. Baik, itu dari video dari Usman Effendi. Ini orang murtad ya, orang murtad nggak tahu. Dia mengatakan kita kebakaran jenggot, kemudian katanya kita nggak terima kitab kita dipertanyakan, dan seperti itu ya. Dia katanya bahwa pokoknya kita nggak terima lah. Padahal dalam agama Islam di kampus-kampus sudah banyak perbandingan agama, itu terbuka diskusi
Ya, kalau mau ayo diskusi. Mana yang benar, apakah Kristen atau Islam, nggak masalah dalam dunia kampus, sains kita diskusi untuk mencari kebenaran, ataupun setelah itu terserah kita. Setelah diskusi kan diserahkan ke orang mau menerima apa enggak, itu nggak masalah. Cuman ini permasalahannya adalah ini mono. Mono itu artinya satu, mono pendapat. Dia ini bukan diskusi orang ini yang menghujat Allah Subhanahu wa taala itu, tapi menghujat, benar-benar menghujat karena sendiri, bukan diskusi. Nah, kalau diskusi itu nggak kena pasal penistaan agama. Cuman kalau sendiri itu bikin konten kemudian menghujat Allah Subhanahu wa taala itu kena pasal ya. Sekira seperti itu, makanya dikena pasal penistaan agama, sampai mengatakan bahwa Allah kurang ajar, kalau saya ketemu Allah saya akan kuliti. Itu apaan kayak gitu? Kalau ayo diskusi baik-baik kan enak ya, biar dapat ilmu juga. Baik, kita lanjut lagi videonya Pak Usman Effendi ini, pembela penghujat Allah. Dalam hal ini Bapak Ibu, siapa yang bertanggung jawab? Ya para mukalaf itu sebenarnya, seperti Julius HMC. Dia begitu ngotot ya. Benci sekali dia kepada Austin, tidak tahu kenapa. Benci sekali dia kepada Yeshua HaMashiach. Sampai titik ya, maaf cakap saudara, digambarkan oleh Julius HMC. Digambarkan. Sekalipun sekarang video itu atau thumbnail itu sudah di take down sama dia. Apakah sudah di take down atau disembunyikan di private, kita tidak tahu. Yang jelas sudah tidak ada lagi di brandan dia Bapak Ibu. Inilah pertama sekali muncul anak bata ya dalam mengcounter si Julius HMC. Teman-teman yang ada di belakang Julius HMC atau orang-orang yang ada di belakang Julius HMC, mereka tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh anak bata, akhirnya dibawalah ke ranah hukum. Nah, bagaimana keadaan Julius HMC hari ini? Detik-detik ini Bapak Ibu, dia dalam keadaan takut, gelisah Bapak Ibu ya. Dia gelisah, dia cemas. Jangan-jangan dia juga termasuk dalam hal penistaan agama. Kita tidak tahu apakah penistaan agama ini hanya berlaku bagi orang Kristen atau bagi mereka itu tidak diberlakukan hukum penistaan agama. Bila ini terjadi, ya kita apa boleh buat Bapak Ibu, karena mayoritas di bangsa dan negara ini itu bukan kita. Tetapi sekali lagi, sekalipun anak Batak ditangkap, dibawa ke ranah hukum, ada di kantor polisi, kita para apologet jangan pernah takut, gelisah, gentar, khawatir. Jangan pernah Bapak Ibu. Itu ya sebuah video dari Usman Effendi. Ini sebenarnya cara-cara lama ya membela si penista agama. Dia membandingkan tadi dengan kasus MKC. MKC dulu saya cerita ya. MKC dulu dia kena pasal penistaan agama, membuat konten menista agama karena kata dia menjawab ceramah-ceramah UAS seperti itu. Nah, kemudian yang tadi ini dia jawab lagi seperti itu. Kenapa si Mamorai, si penghujat Allah Subhanahu wa taala kena pasal penistaan agama? Katanya ini menjawab si Julius. Si Julius ini saya kurang paham juga si Julius ini siapa. Yang jelas katanya thumbnailnya saya tak tampilkan nanti. Ada thumbnailnya menghina umat Kristen. Kemudian si Mamora menjawab dengan penghujat Allah Subhanahu wa taala. Ini cara-cara lama sih sebenarnya. Dia apapun itu, kalau ada dalih penistaan agama, maka harus diproses secara hukum ya. Selain Usman Effendi ada lagi nih yang kebakaran jenggot dan juga ikut membela ya. Walaupun jenggot saya panjang ya, ikhwah fillah ya. Ini ada lagi orang yang kebakaran jenggot. Dia ikut membela penghujat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar dulu videonya ya. Baik. Ya. Beliau ditangkap jam 4 subuh alias tanggal 7 pagi subuh ya, pagi. Kemudian tanggal 7 maraton dia diperiksa sampai tanggal 8. Kemudian tanggal 7 dikeluarkan surat penangkapan. Kemudian tanggal 7 diantarkan surat SPDP ke jaksa. Lawak ya, ditangkap. Saksi entah kapan diperiksa, entah siapa saksinya. Dan pelapornya adalah polisi model A. Kan bisa model A, model B ada ya. Nah, saksinya adalah Julius HMC.
Sekarang kawan, saya sudah coba hubungi Julius AMC, tidak diangkatnya. Dan saya sudah WA tidak dibalasnya dari tadi malam. Sepertinya takutnya saya dia melarikan diri. Kenapa saya berkata demikian dia melarikan diri? Karena asal muasal permasalahan ini semua dari Julius AMC. Dan video tentang titit sudah dia take down. Masih banyak orang-orang keledai membela-bela si Julius. Dia bilang, Yesus kan memang punya titit, betul. Tetapi apakah si Julius bisa membuktikan ini tititnya Yesus? Dan besarnya seperti ini. Dari mana si Julius bisa membuktikan ini? Sampai dunia kiamat dia tidak akan pernah bisa membuktikan, kawan. Ini yang kita permasalahkan, gambar porno ini. Wah, itu kan si HTD yang membilang. Si HTD membilang. Tetapi si HTD tidak pernah menunjukkan gambar seperti ini. Judulnya titik Yesus hanya aksesoris, tidak bisa bangkit berdiri. Sesudah itu digambarkannya kelamin dua. Kan ini berbahaya, kawan. Nah, itu tadi sebuah video pembelaan lagi ya kepada penghujat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, walaupun berarti itu ya, apapun itu dia sudah menjadi tersangka dan sudah resmi ditahan oleh kepolisian. Dan ini pelajaran buat kita ya, boleh berkomentar dan sebagainya, tapi ada undang-undang yang mengatur. Baik, saya pikir sih kita sebagai orang yang cinta NKRI, Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia, NKRI ya, kita menganut Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Agama di Indonesia itu banyak, ya, yang resmi ada agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu. Kita saling menghormati, jangan saling menghujat. Membela boleh, tapi dalam ranah tertentu ya, nggak sampai menghujat juga, itu salah. Seperti itu ya. Saya kira mari kita saling menghormati, kita hormati proses ini dan jangan menghujat ya. Baik, untuk mendukung perkembangan channel ini jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol super thanks atau terima kasih, berdonasi ke channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.